kasih Tuhan Yesus untuk tiap kesempatan yang Kau beri untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena campur tangan-Mu. Semua karena Engkau Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Lord. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kekuatanku, tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerahnya. Bukan karena kehebatanku, bukan karena kemampuanku, semua karena Tuhan ingat. Dia tepati janjinya. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur Bapa. Bukan karena kebaikanku, kami mengakuinya itu Tuhan. Bukan karena kekuatanku, kami tak mampu tanpa Engkau Yesus. Tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerahnya. Bukan karena kemampuan kami, kehebatanku, bukan karena kemampuanku,
kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Apa yang kami punya kami dapat dari Tuhan. Apa yang kami punya itu semuanya hanyalah titipan yang Tuhan berikan untuk kami kelola. Kekuatan, kesehatan, semuanya datang dari Tuhan. Itu sebabnya kami mau mengucap syukur, mengembalikan segala sesuatu untuk menjadi hormat pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Biar hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami perkatakan, biar semuanya untuk Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini kami mengucap syukur. Tuhan kasih kami kesempatan untuk kami boleh hidup. Ketika kami masih hidup, berarti masih ada kesempatan bagi kami untuk melayani Tuhan. Melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya kami mau mengucap syukur hari ini. Engkau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tidak terhitung kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang sudah kami alami. Ampuni kami kalau kadang-kadang kami sering mengeluh Tuhan. Kami lupa bahwa Tuhan sudah sungguh sangat baik. Tapi kami terlalu fokus kepada masalah kesulitan kecil yang kami hadapi, yang tidak sebanding dengan kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang mendengar suara Tuhan. Berbicaralah bagi kami semuanya. Karena kami sungguh membutuhkan firman-Mu untuk menerobos hati kami, mengubahkan hati kami, mengubah pola pikir kami, sehingga kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami semakin dekat dengan Tuhan, kami boleh semakin melekat dengan Tuhan, kami boleh tinggal dalam hadirat Tuhan. Biar firman-Mu itu mengubahkan hidup kami. Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu yang terbatas dan sederhana ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu yang luar biasa dan tidak terbatas itu. Kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, senang sekali saya boleh berada bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Dan ini adalah kesempatan untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar tentang satu hal yang menjadi dasar iman kekristenan sebetulnya. Menjadi bagian dari kehidupan anak-anak Tuhan setiap hari, yaitu tentang berdoa. Nah, saya pikir berbicara mengenai doa ini seringkali kita bicarakan, seringkali kita agendakan, seringkali kita omongkan, tetapi kurang kita praktekkan. Nah, padahal kalau kita menemukan anak Tuhan yang kuat, kalau kita menemukan orang-orang percaya yang dahsyat kehidupannya dari sepanjang sejarah kekristenan, saya bisa pastikan mereka adalah orang yang berdoa. Karena kekuatan orang percaya ada di dalam doa. Bapak Ibu, kita nggak bisa lari dari masalah. Nggak mungkin. Bapak Ibu mau tinggal di kota besar, kota kecil, mau daerah terpencil, mau di mana saja Bapak Ibu tinggal, masalah pasti akan ada. Tetapi yang perlu kita tahu, kita nggak perlu takut menghadapinya, karena kita perlu sadar ada kekuatan yang Tuhan berikan, yaitu ketika kita berdoa. Dan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima pun, diperintahkan kepada kita, dikatakan dengan sederhana, tetaplah berdoa. Artinya apa? Jangan berhenti berdoa. Jangan putus berdoa. Terus menerus berdoa. Ini tidak berarti bahwa Bapak Ibu dan saya diperintahkan untuk nggak usah kerja, nggak usah masak, berdoa terus. Bukan seperti itu ayatnya. Artinya apa? Kehidupan doa itu harus menjadi bagian hidup kita. Tidak boleh putus. Harus selalu ada doa dalam kehidupan kita. Itu artinya tetap berdoa, tetap berdoa. Nah, saya tidak akan berbicara bagaimana berdoa atau bagaimana kita datang kepada Tuhan atau membangun hubungan dengan Tuhan. Bukan itu poin atau fokus saya. Tetapi saya ingin menekankan satu titik dalam berdoa, yaitu bahwa ternyata ada banyak anak Tuhan yang tidak mengalami kuasa doa. Tidak mengalami kuasa doa. Padahal Tuhan menjanjikan bahwa kekuatan kita ada di dalam doa. Tuhan membuka pintu, barang siapa letih lesu boleh datang kepada Tuhan, aku akan memberikan kelegaan. Tetapi kita lemah dan tidak mengalami kuasa doa tersebut. Nah, saya akan awali dengan satu statement ini. Judulnya adalah hari ini saya akan memberikan 5 alasan
kenapa kita tidak mengalami kuasa doa. 5 alasan kenapa kita tidak mengalami kuasa doa. Nah, statement yang pertama saya katakan seperti ini. Tidak semua orang yang berdoa adalah orang percaya. Tetapi orang percaya pasti berdoa. Nah, tidak semua orang yang berdoa itu orang percaya. Nah, contohnya seperti ini. Berapa banyak kita menemukan ya, ketika ada dalam masalah, baru datang cari Tuhan. Ketika hidupnya susah, pekerjaannya lagi down, baru berdoa cari Tuhan. Tapi ketika semuanya baik-baik saja, pekerjaannya diberkati Tuhan, keluarganya baik-baik saja, nggak ada masalah, nggak ada persoalan, nggak pernah muncul di gereja. Apalagi kehidupan doa. Dia berpikir, saya bisa jalani hidup sendiri, semuanya fine-fine saja. Tapi ketika segala sesuatunya Tuhan goncangkan, baru datang berdoa. Nah, saya katakan seperti ini, saya tidak tahu apakah ini orang percaya atau tidak. Tetapi dari sini kita bisa melihat bahwa tidak semua orang yang berdoa itu orang yang percaya. Karena bisa jadi dia berdoa hanya karena dia butuh pertolongan. Dia berdoa, dia anggap Tuhan itu seperti dukun yang bisa tolong kasih jalan supaya semuanya dimudahkan, ada jalan keluar, ada petunjuk. Seperti itu. Tapi yang saya bisa pastikan, orang percaya pasti berdoa. Katakan amin. Nah, kenapa kita tidak mengalami kuasa doa? Alkitab sudah memberikan petunjuk. Berapa banyak di antara kita yang pernah mengalami seperti saya pernah mengalami, Bapak Ibu hamba Tuhan pun mengalami ya. Kita nggak lagi berdoa, tidak lagi hidup dalam doa, kita nggak lagi mau bersekutu dengan Tuhan, cari Tuhan atau bersyukur, sama sekali kita nggak peduli. Karena kita berpikir bahwa Tuhan itu nggak mendengar dan nggak menjawab doa kita. Mungkin Bapak Ibu pernah punya pengalaman seperti itu. Saya punya pengalaman seperti itu. Saya hamba Tuhan, tapi saya pernah ada dalam musim di mana saya nggak mau berdoa karena Tuhan percuma. Saya berdoa, Tuhan nggak dengar doa saya. Tuhan nggak jawab doa saya. Tuhan seolah-olah tuli. Dan saya memutuskan untuk sementara waktu, ngapain saya berdoa? Tuhan nggak dengar doa saya. Tuhan itu ada nggak sih? Nah, mungkin Bapak Ibu di sini melihat bahwa saya juga pernah mengalami hal tersebut. Ini juga pernah terjadi dalam kehidupan saya. Nah, hari ini kita akan belajar kenapa kita tidak mengalami kuasa doa dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama alasannya adalah karena ketidakpedulian terhadap sesama. Alkitab mengajarkan kepada kita di dalam Amsal 21 ayat yang ke-13 dikatakan seperti ini. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Nah, seringkali kita sejak sekolah minggu kita diajar bagaimana kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Nah, tidak salah, karena memang dengan menutup mata kita bisa lebih fokus kepada Tuhan. Tetapi hari ini saya mau katakan Bapak Ibu, berdoa itu bukan hanya lipat tangan, tutup mata. Tetapi berdoa itu juga membuka mata, lihat kebutuhan orang di sekitar kita. Berdoa itu juga memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapa yang butuh pertolongan, siapa yang Tuhan ingin bantu lewat tangan kita. Berdoa itu juga membantu, memberi, peduli kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan. Berdoa itu bukan hanya melipat tangan, tetapi berdoa itu tangannya bergerak dan bekerja. Itu berdoa. Karena Alkitab katakan kalau kita menutup telinga bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Artinya hari ini Tuhan ingatkan kita, mungkin kita nggak mengalami kuasa doa, karena seringkali kita berdoa menutup mata, kita fokus dengan diri kita sendiri, tapi kita nggak peduli ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan kita. Kita nggak peduli dengan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan perhatian kita. Karena kalau kita membaca dalam Amsal 19, ayat yang ke-17, Tuhan dengan jelas memiliki hati kepada orang-orang yang lemah. Tuhan berkata seperti ini dalam Amsal, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan
membalas perbuatannya itu. Artinya Bapak Ibu, kalau kita berdoa dengan membuka mata dan memperhatikan orang-orang yang lemah di sekitar kita, kita bantu mereka, kita tolong mereka, kita menjadi jawaban doa mereka. Mungkin mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan cukupkan kebutuhan saya. Dan kemudian kita menjadi tangan Tuhan untuk menjawab doa mereka. Bapak Ibu, kita sama dengan memiutangi Tuhan. Dan kalau kita memberi hutang kepada sesama mungkin mereka nggak bayar, saya jamin kalau kita memiutangi Tuhan, Tuhan pasti akan membalas perbuatannya itu. Amsal 22 ayat 9 mengatakan, orang yang baik hati akan apa? Diberkati. Karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Bapak Ibu, ini isi hati Tuhan. Kita berdoa, kita melihat kebutuhan di sekitar kita. Kita berdoa dan mengalami kuasa doa ketika kita mendengar jeritan orang-orang yang lemah di sekitar kita. Karena ketika kita membantu mereka, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mereka, kita menjadi orang yang memiutangi Tuhan. Kita menjadi orang yang diberkati karena kita berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Bahkan di dalam Imamat, ayat pasal yang ke-19, ayat 9 sampai yang ke-10, ini menjadi perintah bagi bangsa Israel pada waktu itu, dikatakan, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Nah, ini perintah. Artinya ketika kita panen, ada yang kita sisakan. Nah, kenapa kok kita sisakan? Dan jangan kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, jangan kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, hari ini Tuhan ingin pakai tangan kita untuk memberkati orang miskin, orang lemah, dan orang yang membutuhkan. Seringkali kita nggak perhatian. Seringkali kita terlalu fokus dengan hidup kita, masalah kita, kebutuhan kita, tapi kita nggak pernah lihat. Sehingga kita berseru-seru, Tuhan, Tuhan jawab doaku. Seolah-olah Tuhan nggak mendengar. Seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Karena memang Tuhan mengingatkan kita. Kalau kamu mau didengar, kamu lihat jeritan orang-orang di sekitarmu. Hari ini, mari kita menggenapi firman Tuhan. Karena memang berkat Abraham adalah kita diberkati untuk jadi berkat. Untuk memberkati. Itu sebabnya hari ini kita adalah orang-orang yang diberkati untuk jadi berkat. Jangan hanya mau diberkati, ingat kita perlu jadi berkat. Kita berdoa tutup mata. Oke, hari ini kita belajar, kita berdoa, kita buka mata, tangan bekerja. Kita lihat orang-orang yang membutuhkan dan kita tolong mereka. Maka janji firman Tuhan, jeritan kita akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Yang kedua, kenapa kita nggak mengalami kuasa doa? Karena kurang iman, itu kata firman Tuhan. Karena kita kurang iman. Dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai ke 8, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, ini perintah yang sangat jelas. Bagaimana kita mengalami kuasa doa, kita membutuhkan iman. Kenapa kita tidak menerima yang kita doakan, kita tidak mengalami kuasa doa? Karena kurang iman. Orang yang kurang iman itu sama seperti orang yang bimbang. Orang yang bimbang itu digambarkan seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dan orang yang seperti itu, kata firman Tuhan, jangan berharap ia akan menerima sesuatu dari Tuhan.
Karena yang mendua hati. Nah, kata yang mendua hati ini kata yang penting Bapak Ibu. Karena kata yang mendua hati, orang yang mendua hati itu tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi kalau kita mendua hati, pasti nggak tenang dalam hidup kita. Nah, apa maksudnya mendua hati? Nah, kata mendua hati ini punya dua makna yang saya ingin jelaskan secara singkat saja. Kata mendua hati yang pertama, itu percaya kepada Tuhan, tapi setengah hati. Lebih sering ikut pikirannya sendiri, lebih mengandalkan manusia, lebih taat kalau itu situasinya nyaman. Jadi taat kalau nyaman, mengandalkan manusia lebih sering, ikut pikirannya sendiri, ikut pengertiannya sendiri. Nah, ini mendua hati. Ini mendua hati. Kalau Bapak Ibu ikut Tuhan setengah hati seperti ini, kalau lagi nyaman taat, lagi nyaman pelayanan. Tetapi ketika situasinya tidak nyaman, kita lebih gampang cari manusia. Saya memang mau katakan Bapak Ibu, manusia itu kelihatan dan seolah-olah itu bisa diandalkan. Itu ilusi. Kalau Bapak Ibu masih belum cukup banyak pengalaman, Bapak Ibu akan mengerti bahwa kelihatannya manusia itu bisa diandalkan. Tapi kalau kita sudah cukup banyak makan asam garam, kita akan mengerti bahwa kita nggak bisa mengandalkan manusia. Karena manusia itu seringkali mengecewakan. Nah, tetapi gampang sekali kita mengandalkan orang yang kelihatan. Sehingga kita menjadi orang yang mendua hati. Dan kenapa kita nggak tenang hidup kita? Karena kita nggak cukup beriman, kita mendua hati. Kita nggak mau totalitas mengandalkan Tuhan, tetapi kita lebih senang pakai pikiran kita, yang kadang-kadang itu nggak sesuai firman. Kita lebih senang mengandalkan orang yang kelihatan, padahal mereka sering mengecewakan, dan kita nggak sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan. Nah, mendua hati yang kedua, itu sama seperti saya gambarkan, satu kaki ikut Tuhan, beriman kepada Tuhan, tapi kaki yang lain masih mencintai dunia dengan segala kesenangan dosa. Jadi minggu ke gereja, tapi hari Senin dan seterusnya mencari kenikmatan di tengah dunia ini. Mungkin berpikir, mumpung masih muda, masih ada kesempatan, kapan lagi saya bisa menikmati kesenangan dunia. Nanti kalau sudah nggak kuat, sudah tua, baru cari Tuhan. Nah, ini mendua hati. Tidak heran, Bapak Ibu nggak tenang hidupnya. Karena yang mendua hati, Alkitab sudah katakan dengan jelas, tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Kalau Bapak Ibu tidak mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, Bapak Ibu nggak tenang hidupnya. Bapak Ibu mau ikut Tuhan satu sisi mau cari kesenangan dunia, mau ikut cara dunia, mau hidup dengan gaya dunia, seolah-olah Tuhan nggak ada, tidak akan tenang hidup kita. Dan ketika kita seperti itu, maka jangan harap menerima apapun dari Tuhan, kata firman Tuhan. Karena apa? Kita mendua hati. Kita kurang iman. Nah, bagaimana kita menanggapi perintah yang kedua ini? Kita perlu datang kepada Tuhan dengan iman. Nah, kita perlu melihat dalam Amsal 3 ayat 5 sampai ke 6, dikatakan seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, bukan dengan separuh hatimu, dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akui Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Artinya apa? Tuhan, saya mau percaya, serahkan semuanya kepada Tuhan. Saya tidak mau mengandalkan manusia, saya mau mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. Artinya apa? Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita pakai cara Tuhan. Kita ikuti firman. Kita taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Paling tidak berusaha. Itu arah hidup kita. Saya tahu kita tidak bisa percaya dengan sempurna. Ini ayat yang sangat sulit untuk kita lakukan. Tetapi arah hidup kita perlu mengatakan bahwa Tuhan, saya mau hidup percaya kepada Tuhan. Pokoknya saya berusaha untuk percaya. Ampuni saya kalau saya nggak sempurna, tapi Tuhan tahu hati saya mau percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh, dalam keadaan apapun saya mau ikut Tuhan. Saya mau taat perintah Tuhan. Itu hati yang beriman.
Nah dikatakan, akui dia dalam segala lakumu. Artinya apa? Setiap kali kita mau ambil keputusan, kita tanya Tuhan. Tiap kali kita mau ambil keputusan, kita nggak tanya pengalaman kita nggak tanya pengertian kita nggak tanya pengetahuan kita nggak tanya teman-teman kita tanya Tuhan lebih dahulu. Tuhan, apakah ini kehendak-Mu? Tuhan, apakah ini sesuai dengan jalan-jalan Tuhan? Ketika kita melakukan itu, artinya apa? Kita mengakui Dia dalam setiap laku kita. Nah, janjinya apa? Ketika kita melakukan itu, Tuhan akan meluruskan jalan kita. Maksudnya, apakah ketika kita melakukan itu kita nggak pernah salah? Oh pasti. Pasti kita akan 1 kali, 2 kali kita ambil keputusan yang kurang tepat. Seolah-olah, aduh kayaknya salah ini. Padahal saya sudah tanya Tuhan, tapi kok salah kelihatannya ya. Nah, di sini ayat ini bekerja memberikan ketenangan dalam hidup kita. Karena ketika kita mengakui Dia dalam setiap laku kita nggak perlu takut sekalipun seolah-olah jalannya keliru. Karena Tuhan akan meluruskan jalan kita. Ini berkaitan dengan Roma 8 ayat 28. Ketika kita mengakui Dia dalam hidup kita, dalam setiap langkah kita, maka Tuhan akan mendatangkan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Jalannya kelihatannya kok malah gelap, makin gelap Tuhan. Kok makin terjal Tuhan, padahal saya berusaha ikut Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Karena ketika seolah-olah jalannya gelap, nanti satu titik Tuhan akan menunjukkan maksud dan rencananya yang indah dalam hidup kita. Amin. Itu sebabnya hari ini jangan bimbang. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan berpikir untuk mengandalkan yang lain, tetapi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bapak Ibu, satu kali ketika saya ada dalam masa di mana saya berpikir, percumalah saya berdoa, Tuhan gak dengar doa saya. Yang penting saya hidup aja, yang tetap saya percaya Tuhan, tapi saya gak usah menginvestasikan waktu saya untuk berdoa. Karena Tuhan gak dengar doa saya. Nah, satu kali Tuhan memberi saya pelajaran berharga Bapak Ibu. Satu kali kita jalan-jalan ke mall bersama dengan anak saya ya. Nah, waktu itu Cliff usia 8-9 tahun begitu ya. Anak kecil pasti kalau ke mall yang dicari itu pasti mainan Bapak Ibu. Jadi saya nggak heran ketika dia masuk mall langsung dia cari toko mainan. Nah, mamanya jalan sendiri untuk mengurus keperluannya. Saya menemani Cliff untuk jalan-jalan dan dia ngomong, "Daddy, let's go to that toy store. Ayo kita pergi ke toko mainan itu." Nah, sebelum kita masuk kita sudah harus bikin kesepakatan dulu. Kalau enggak nanti bisa repot Bapak Ibu. Saya sudah ngomong di awal, oke, kita ke sana, tapi just looking, cuman lihat-lihat, kita nggak beli. Oke, deal. Wah, akhirnya kita bikin kesepakatan, kita masuk lihat-lihat saja. Nah, maka kita masuk ke situlah dan kita menghabiskan beberapa waktu keliling-keliling dia Bapak Ibu. Sampai satu titik saya cari, loh kok dia macet di satu tempat. Kalau dia udah macet di satu tempat ini sudah bahaya ini. Dia macet satu tempat, kemudian dia mulai lihat saya dengan mata yang memelas begitu ya. Dia ngomong, "Daddy, this is so good." Ini bagus katanya. I never have this. Saya nggak pernah punya mainan ini. Oh iya, bagus mainannya. Ya memang kamu belum punya. Tapi ingat ya, kita punya deal. Hanya lihat-lihat. Please, please. Udah please begini. Nah, tapi saya berusaha, wah ini kalau satu kali saya turuti, nanti dealnya nggak berlaku lagi. Oke, nggak bisa. Kita sudah deal, cuman lihat-lihat. But I really want it. Saya mau, saya pengen sekali ini. Oke, kalau kamu pengen ini, kamu tahu kan yang kamu harus lakukan? Berdoa, ya kamu berdoa. Sekalipun papanya ada dalam masa nggak percaya doa, anaknya diajari berdoa Bapak Ibu. Jadi nggak heran ya, ampuni hamba Tuhan kalau kadang-kadang munafik. Masih manusia ya. Oke, jadi di tengah mall dia berdoa Bapak Ibu. Over here, ya berdoa. Lord Jesus, I really want this toy. Wah, saya pengen sekali mainan ini. Tuhan boleh enggak Tuhan kasih saya mainan ini. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Wah, terus dia lihat saya. Dia pikir papanya akan menjawab doa ya. Oke, kamu sudah berdoa kan? Oke, ya kita pergi pulang. Ya udah. Loh, kita nggak beli? Enggak, kan kamu sudah berdoa. Nanti kalau memang Tuhan pengen kamu kasih mainan ini, Tuhan akan kasih. Jadi kita pulang sekarang.
Oke, ya udah kita pulang. Dia dengan kecewa dia pulang ya. Peristiwa ini nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Istri saya pun saya nggak cerita karena ini saya pikir kan kejadian biasa saja. Tidak sampai 2 minggu kemudian ada jemaat telepon. Nah, jemaat telepon, dan biasanya jemaat kalau telepon itu dia ngasih kiriman makanan biasanya. Dia ngomong, Pastor Edi, saya kirim sesuatu. Apakah sudah diterima? Oke, sebentar saya akan cek kalau saya sudah pulang. Saya masih di tempat kerja. Kemudian sorenya saya pulang sama-sama Cliff dari sekolah juga. Dia lihat ada bingkisan di depan rumah dalam bentuk kado, bukan makanan. Betapa kagetnya dia masuk langsung ambil karena itu punya Dedi. It's okay, aku yang buka. Nah udah biarkan dia buka, ya kan seneng kan buka kado ya. Kemudian dia masuk dalam rumah, dia mulai buka kadonya. Apa yang terjadi? Mainan yang sama persis yang dia doakan. Dia langsung melihat mainan itu. Dia melompat kegirangan dan dia ngomong, Daddy, pray actually works. Doa itu benar-benar luar biasa. Dia bersorak, ketawa, kegirangan melompat. Papanya nangis, Bapak Ibu. Karena lewat peristiwa itu, papanya diingatkan bahwa Tuhan itu masih mendengar doa. Tuhan itu masih dengar yang kita doakan. Hari ini kalau ada di antara kita yang kita udah gak beriman, kita mulai meragukan Tuhan. Kita pikir bahwa percuma aku doa, masalahku masih banyak. Percuma aku doa, gak selesai-selesai. Percuma aku doa, dia gak berubah. Percuma aku doa, gak ada yang terjadi. Bapak Ibu ingat, Tuhan mendengar doa. Tuhan masih mendengar doa. Yang perlu kita lakukan, tetap beriman dalam doa. Yang ketiga, kenapa kita nggak mengalami kuasa doa? Karena motivasi kita keliru. Itu yang membuat doa kita nggak mengalami kuasa doa karena motivasi kita keliru. Yakobus 4 ayat 3 mengatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kita berdoa tapi salah motivasi. Karena apa yang kita minta ini hanya memikirkan diri kita. Yang kita minta hanya fokus kepada kita. Yang kita minta itu kesenangan kita, kebutuhan kita, keinginan kita. Nah, saya ingin ajarkan beberapa prinsip doa yang ini akan menolong kita untuk memiliki motivasi yang benar dalam berdoa. Prinsip yang pertama dalam berdoa, di dalam doa kita boleh meminta apa saja. Di dalam doa kita boleh meminta apa saja. Boleh enggak minta kesembuhan? Boleh. Boleh enggak minta anak kita sukses diberkati Tuhan? Boleh. Boleh enggak minta pekerjaan kita diberkati Tuhan? Boleh, enggak salah. Minta apa saja. Bapak Ibu perlu ingat, di dalam berdoa itu kita berhubungan dengan Papa kita, Bapa kita di surga. Sama seperti Cliff, dia mau minta apa saja kepada saya, boleh. Bahkan dia mau minta sesuatu yang belum waktunya pun, ya enggak apa-apa. Saya cuma ketawa aja. Dia mau minta mobil, dia masih 10 tahun. Gimana ya, saya cuma senyum-senyum aja kan. Nanti pada waktunya saya akan kasih kalau memang sudah pada waktunya. Tapi kalau dia mau minta, ya boleh, enggak apa-apa. Meminta apa saja itu boleh. Sama seperti kita ngomong ke Papa kita mau minta menghayal apapun, boleh. Enggak masalah. Karena Yesus juga berjanji seperti ini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Apa saja. Artinya tidak dibatasi. Kita boleh minta apa saja. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Artinya dalam doa kita ada permohonan. Dan permohonan ini tidak dibatasi. Permohonan ini boleh tentang apa saja. Boleh kita minta apa saja. Tetapi jangan lupa prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua adalah Tuhan tidak harus memberikan semua yang kita minta. Ini prinsip yang kedua. Kita boleh minta apa saja, tetapi Tuhan tidak harus memberikan semua yang kita minta. Kita perlu belajar dari Matius 6 ayat 9-10, karena itu berdoalah demikian.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita meminta, fokusnya adalah Tuhan. Tuhan harus jadi Tuhan, dan Tuhan bukan hamba kita. Artinya ketika kita meminta, dia tetap Tuhan. Artinya kita nggak bisa paksakan bahwa Tuhan ini harus dikasih loh ya. Kalau nggak dikasih, awas. Nggak bisa Bapak Ibu. Karena ketika kita meminta apa saja, kita harus berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Tuhan harus tetap jadi Tuhan. Kita meminta apa saja, tapi kita punya mindset, Tuhan, kerajaanmu datang di bumi. Jadilah kehendakmu. Prinsip yang ketiga, di dalam Matius 26 ayat 39, ini doa Yesus di Taman Getsemani, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Yesus minta yang menjadi keinginannya. Tetapi permintaannya tidak selesai di sini. Permintaannya ditutup dengan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Bapak Ibu, ini pola doa yang penuh dengan iman. Kita meminta apa saja, tetapi dengan mindset, Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kalau boleh Tuhan, saya mau minta ini. Saya butuh ini Tuhan. Pekerjaan saya butuh ini. Anak-anak saya lagi dalam kondisi seperti ini. Saya lagi sakit Tuhan. Kalau boleh Tuhan, saya minta. Tuhan tolong sembuhkan. Tuhan tolong ubahkan. Tuhan tolong buka jalan. Saya minta. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Bapak Ibu, doa yang seperti ini, itu doa yang penuh dengan kuasa. Karena yang jadi Tuhan adalah Tuhan, bukan saya. Kita nggak ngatur Tuhan. Kita meminta dan kita membiarkan Tuhan, Kau yang lebih tahu. Atur hidupku. Saya mau ikut, saya mau taat. Karena saya tahu kehendak Tuhanlah yang terbaik dalam hidupku. Itu motivasi doa kita. Mari kita punya motivasi bukan untuk cari kepentingan kita, cari kesenangan kita, cari keuntungan kita. Kita punya motivasi untuk mendatangkan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Dalam segala hal yang kita doakan dan kita minta. Maka di situ kita melihat kuasa doa. Yang keempat, kenapa kita tidak melihat kuasa doa? Karena ada dosa. Ada dosa. Di dalam Mazmur 66 ayat 18, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Seandainya ada dosa, ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Bapak Ibu, perlu kita ingat Yesaya 59 ayat 1-2 mengingatkan kita bahwa sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia bersembunyi dari diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak Ibu, saya mengerti dan saya sadar kita semuanya manusia yang masih hidup di dalam dosa. Bukan itu maksudnya. Tetapi yang Tuhan ingatkan adalah ketika kita anak Tuhan, kita orang percaya, tetapi kita masih berkecimpung di dalam dosa. Kita masih suka di dalam kubangan dosa yang lama. Kita masih hidup di dalam kebiasaan-kebiasaan dosa yang lama, menikmatinya dan tidak ada keinginan untuk keluar dari sana. Itu yang bahaya. Sesekali kita masih berdosa, pasti. Gak ada yang sempurna. Tetapi beda antara sesekali jatuh dalam dosa, tapi hatinya ini merasa hancur, remuk.
Tuhan ampuni saya nggak boleh ngomong seperti ini, saya nggak seharusnya melakukan ini, saya nggak seharusnya bikin ini, Tuhan tolong ampuni saya, ubahkan saya. Beda dengan orang yang memang sengaja cari kenikmatan dosa, sengaja jatuh ke kubangan dosa yang lama, cari-cari kesenangan dosa karena memang pengen tinggal di sana. Kalau kita seperti itu, maka Yesaya mengatakan Tuhan bisa tolong kita, tangannya bukannya kurang panjang, telinganya bukan nggak dengar doa kita, tapi dosa kita menghalangi. Nah hari ini, langkah yang perlu kita ambil adalah, kita perlu bertobat. Kita perlu datang kepada Tuhan, minta ampun. Dengan kerendahan hati, hancur hati kita datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya mencintai dosa. Ampuni saya Tuhan, saya tinggal dalam dosa. Saya mau keluar dari dosa, Tuhan tolong saya. Maka Tuhan akan menolong kita, mengangkat kita, dan memulihkan hidup kita. Amin. Jangan pernah berpikir bahwa dosa kita terlalu kelam. Tidak pernah ada dosa yang terlalu kelam yang Tuhan gak bisa ampuni dan pulihkan. Hanya butuh satu komitmen. Mungkin Bapak Ibu berpikir bahwa saya ini sudah lari dari Tuhan ribuan langkah. Jutaan langkah saya lari dari Tuhan. Bapak Ibu ingat, Dia selalu ada di sana. Bapak Ibu hanya butuh satu langkah untuk berbalik. Maka Tuhan akan datang menjemput, mengubahkan, mengampuni, dan memulihkan hidupmu. Tidak ada orang yang terlalu kelam dosanya, yang Tuhan tidak bisa ampuni. Tidak ada dosa yang terlalu merah, yang Tuhan tidak bisa ubahkan putih seperti salju. Yang perlu kita lakukan adalah datang kepada Tuhan dengan hancur hati, minta ampun. Tuhan akan pulihkan, dan Tuhan dengar doamu. Yang kelima, yang terakhir, kenapa kita tidak mengalami kuasa doa? Karena kita tidak mengerjakan fungsi dalam pernikahan. Nah ini kelihatannya nggak nyambung. Tapi ada ayatnya. Tuhan itu punya fokus membangun pernikahan Bapak Ibu. Keluarga itu isi hati Tuhan. Itu sebabnya dikatakan dalam 1 Petrus ayat 3, pasal 3, 6-7. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia my Lord. Sarah itu panggil Abraham my Lord, Tuan. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu. Hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Wow, Tuhan serius dengan pernikahan. Tuhan serius dengan kita suami-suami. Kita perlu melihat istri kita itu sebagai kaum yang lebih lemah. Memang mereka lebih lemah, secara fisik kita jauh lebih kuat. Dan memang mereka adalah teman pewaris dari kasih karunia. Istri adalah kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Gak boleh lupa itu. Betapapun cerewetnya mereka, betapapun kadang menyebalkan mereka ya, tetapi mereka harus kita hormati sebagai teman pewaris, yaitu kehidupan. Suami, kita perlu ingat untuk memperlakukan teman pewaris, yaitu kasih karunia dalam kehidupan kita dengan baik. Supaya doa kita tidak terhalang. Nah ini kadang-kadang menjadi jawaban. Kenapa ada kalanya pekerjaan kita ini macet? Nggak kemana-mana. Bapak Ibu perlu cek. Jangan-jangan kita nggak jadi suami yang baik. Kadang kita berpikir bahwa kenapa ya? Kok gagal terus? Kok saya ini tiap kali kerja buntu terus? Bapak Ibu perlu ingat, jangan-jangan kita nggak menjadi suami yang memperlakukan istri dengan baik. Kita kasar sama mereka. Kita rendahkan mereka, ngomong ngawur sama mereka. Mungkin kita pukuli mereka. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa doa kita terhalang. Jadi kita perlu melihat. Nah,
Saya pikir ayat ini bukan hanya untuk suami saja, karena memang kalau kita melihat konsep atau perikopnya, Sarah juga dikatakan bahwa Sarah itu menghormati dan taat kepada Abraham dan bahkan memanggil Abraham itu Tuan. Maka di situ saya melihat ada pesan juga untuk Sarah. Saya lihat dalam slide selanjutnya ini ada pesan untuk Sarah, pesan untuk suami. Dan ini kita bisa lihat secara detail dalam Efesus pasal yang ke-5 dan pasal yang ke-6. Di situ sungguh-sungguh kita melihat bagaimana Tuhan itu sudah mengatur. Suami kasihilah istrimu, istri harus taat, tunduk, hormati suamimu seperti kepada Tuhan. Artinya perintah ini tidak mengandung unsur kalau saya mau taat seperti Sarah kepada Abraham, kalau suami saya baik, kalau suami saya mencintai saya, kalau suami saya mencukupkan kebutuhan saya, kalau suami saya mengasihi saya, baru saya akan taat. Enggak seperti itu. Kita harus taat, hormat kepada suami seperti untuk Tuhan. Bagaimanapun model suami kita. Sama juga dengan suami. Dikatakan kasihi istrimu seperti dirimu sendiri. Kasihi istrimu seperti Kristus kepada jemaat. Bapak Ibu, Kristus kepada jemaat kasihnya seperti apa? Dia mati untuk jemaat. Nah, ini goal kita. Saya tahu kita laki-laki, saya nggak sempurna. Saya tahu saya tidak sempurna. Tapi saya sadar ayat ini. Dan tidak mudah melakukannya. Tapi ini adalah tujuan kita, goal kita. Kita menjadi suami, kita mau jadi seperti Kristus yang mengasihi jemaat. Tuhan tolong saya nggak sempurna. Tuhan bantu saya mau melakukannya. Mengasihi istri saya sekalipun. Saya mau setia, sekalipun. Saya mau menghormati, mengasihi, sekalipun. Demikian juga istri-istri. Tidak mudah kita bisa hormat kepada suami. Kalau suami kita baik, suami kita mencukupkan, suami kita nice, suami kita romantis, gampang. Tapi kalau suami kita nggak seperti itu semuanya, bahkan nggak seperti gambaran kita, sulit. Tapi ini perintah Tuhan, supaya doamu tidak terhalang. Hari ini, saya ingin kita menjadi orang Kristen yang kuat. Dan kekuatan kita ada di dalam doa. Dan ketika kita nggak mengalami kuasa doa, kita perlu periksa hati kita. Jangan-jangan ada 1 dari 5 ini yang menjadi penghalang dalam kita mengalami kuasa doa. Saya akan memberikan contoh yang terakhir Bapak Ibu dari Alkitab untuk menolong kita untuk melihat gambaran bagaimana kuasa doa itu bekerja dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita melihat di dalam 1 Samuel pasal yang pertama, kita melihat satu kisah yang terkenal, yaitu kisah tentang satu keluarga namanya Elkana, Hana, dan Penina. Ya. Nah, Hana yang menjadi sorotan kita hari ini, Hana ini tidak dikaruniai anak. Dan dikatakan memang Tuhan sengaja dalam tanda kutip menutup kandungannya. Nah, kadang-kadang kita nggak bisa mengerti cara Tuhan bekerja, yang perlu kita lakukan percaya saja. Karena kita nggak akan bisa mengerti cara kerja Tuhan. Hana dibiarkan Tuhan untuk tidak punya anak, sehingga Elkana mengambil Penina. Nah, saya tidak mau menyalahkan Elkana, karena tradisi dan budayanya beda. Pada zaman itu, kalau kita punya istri, tidak punya anak, tidak bisa memberikan keturunan sampai sekian waktu, itu menjadi budaya yang biasa untuk mengambil istri yang lain atau dengan mengambil anak dari budak istrinya. Jadi kita lihat kan Abraham juga melakukan itu, banyak sekali yang melakukan, Yakub melakukan itu budaya yang umum pada zaman itu. Saya perlu tegaskan supaya tidak dikutip bagi para suami ya, karena budayanya beda zaman ini ya. Nah, Elkana mengambil Penina, sehingga ini menyakitkan hati Hana, karena dia tidak punya anak. Nah, budaya pada zaman itu juga jahat sekali Bapak Ibu. Kalau ada perempuan yang tidak punya anak, itu mereka akan melihat sebagai yang pertama orang yang dikutuk Tuhan. Kemudian yang kedua pasti ada dosa dalam dirinya sehingga dia nggak punya anak. Jadi bayangkan kalau Hana itu pergi, saya umpamakan aja ya, dia pergi ke pasar, pasti dia akan malu karena orang-orang itu pasti akan ngomongin, itu loh dia yang dikutuk Tuhan, itu loh yang banyak dosanya. Jadi dia pasti, saya bisa bayangkan, nggak nyaman, mau keluar nggak nyaman, kemana-mana nggak nyaman, apalagi pergi ibadah. Setiap tahun mereka pergi ke bait Allah untuk ibadah. Wah,
Ini orang berdosa masuk gereja nih. Orang dikutuk Tuhan masuk gereja. Jadi betul-betul betapa menyedihkannya. Bapak Ibu kalau bayangkan jadi Hana. Sangat hancur hatinya. Dihakimi, dikatain seperti itu. Ada orang ngomong, mungkin orang ngomong yang lain. Tapi dia sudah berasumsi, pasti ngomongin saya. Pasti ngomongin saya. Nah, atau kali ketika dia berdoa, nah dikatakan bertahun-tahun dia pergi ke Bait Allah bersama dengan keluarganya. Dan tentunya pasti dia berdoa. Hana ini nggak mungkin nggak berdoa. Pasti setelah 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun nggak punya anak. Pasti Hana berdoa, Tuhan kapan saya dikasih anak? Tuhan kapan saya dikasih anak? Tuhan tolong kasih anak. 2 tahun berjalan masih nggak punya anak. Pasti dia berdoa, nggak pernah berhenti doanya. Dia berdoa, mungkin sudah dengan doa, dengan bahasa, segala macam cara dia ungkapkan supaya Tuhan itu kok nggak dengar doa saya. Saya kok masih nggak punya anak. Bertahun-tahun, tidak tahu berapa tahun, tapi bertahun-tahun dia berdoa. Sampai satu titik. Dia datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Dikatakan dia berdoa dilihat Imam Eli seperti orang yang mabuk. Saya nggak tahu bagaimana menggambarkan doa yang saking hancurnya sampai orang lihat itu seperti orang mabuk. Dia betul-betul sudah meluapkan semua perasaannya, hancur hatinya, segala lukanya di hadapan Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Tapi bukan hanya itu yang menjadi doa yang berkuasa. Dikatakan Hana berdoa dengan satu doa yang berbeda. Doa itu berkata, Tuhan, kalau Engkau melihat kesusahan hambamu ini, kalau Engkau masih ingat aku, kasih aku anak Tuhan, laki-laki. Maka seumur hidupnya, aku akan berikan dia untuk melayani Tuhan. Ini doa yang gak biasa. Mungkin sebelum-sebelumnya dia hanya, Tuhan, kasih aku anak. Tuhan kasih saya anak. Tuhan, banyak orang lu ngomongin saya udah capek Tuhan diomongin orang. Kasih saya anak lah supaya saya gak diomongin Tuhan. Mungkin sebelum-sebelumnya doanya hanya itu, pusatnya saya. Tapi kali ini doanya beda. Kalau Tuhan ingat aku dan Tuhan lihat kesengsaraanku, kasih saya anak laki-laki, maka saya akan berikan dia seumur hidup untuk melayani Tuhan. Doa ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika doa kita sesuai, selaras dengan kehendak Tuhan, Tuhan dengar. Tuhan pakai Imam Eli untuk datang, singkat cerita Imam Eli ngomong, oke, apapun yang kamu doakan, Tuhan akan berikan. Tidak tunggu lama, 1 tahun kemudian Samuel lahir. Dia beri nama Samuel, karena itu dia meminta dari Tuhan. Samuel yang diminta dari Tuhan. Dan kemudian Samuel diberikan untuk melayani Tuhan. Nah, di sini pelajarannya Bapak Ibu. Kalau seandainya dia berdoa, Tuhan kasih saya anak, Tuhan kasih saya anak, Tuhan kasih saya anak, supaya nggak diomongin orang. Dan Tuhan kasih dia anak, kira-kira apa yang terjadi? Anaknya akan tumbuh besar, dia rawat seperti anaknya, seperti biasa. Maka tidak akan lahir dari kandungan Hana, nabi yang besar, salah satu nabi terbesar dan paling terkenal di Israel. Tidak akan. Hanya akan lahir anaknya Hana, dia nggak akan diomongin orang lagi, anaknya akan dibesarkan seperti anak-anak biasa pada umumnya. Tetapi itu bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan lebih daripada Hana sekedar punya anak. Tuhan mau pakai Hana. Dari kandungannya lahir nabi yang besar. Itu sebabnya perlu waktu bertahun-tahun sampai Hana ngerti maksudnya Tuhan. Apa sih maksudnya Tuhan? Saya yakin itu Tuhan tanamkan dalam hatinya, entah sekian lama, tapi dia tidak menangkap maksud Tuhan. Sampai satu kali dia tangkap maksud Tuhan, dia ngomong, Tuhan, oke, saya nyerah. Kalau Tuhan kasih saya anak, saya kasih untuk Tuhan. Dan ini powerful. Lahirlah Samuel. Samuel yang pada akhirnya menjadi nabi yang besar. Nah Bapak Ibu, dalam doa kita, seringkali kita seolah-olah berdoa dan gak ada jawaban begitu. Bapak Ibu, ketika kita berdoa, kita boleh menaikkan apa saja, tetapi jangan lupa kita berusaha cari kehendak Tuhan. Kita berusaha cari apa yang menjadi isi hati Tuhan. Ayat yang terakhir bagi kita, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-22. 1 Yohanes 3 ayat 22.
Saya ajak kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. Karena ini ayat kunci yang powerful untuk kita pada pagi hari ini. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, ini menjadi kunci dari doa kita. Kita dikatakan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya. Apa saja, tidak dibatasi. Apa saja, kita memperolehnya daripadanya. Perhatikan kata karena. Kata karena itu merujuk bahwa ada sesuatu yang kita lakukan yang mengakibatkan apa saja yang kita minta, kita peroleh. Karena apa yang kita lakukan, maka kita memperoleh apa yang kita minta. Yang kita lakukan adalah kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu, ketika kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya, maka jaminan firman Tuhan, apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Saya yakin orang yang berusaha untuk ikut kehendak Tuhan, berbuat yang berkenan kepadanya, dia peduli kepada sesama. Dia berdoa, dia tidak hanya tutup mata, dia buka mata, dia lihat orang di sekelilingnya. Saya yakin orang yang berbuat yang berkenan kepadanya, dia tentunya beriman, sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan bukan kepada manusia. Dia cari pertolongan dari Tuhan, dan bukan pertolongan kepada dari manusia. Orang yang berbuat berkenan kepada Tuhan, dia nggak punya motivasi aneh-aneh ketika dia berdoa. Dia tidak punya meminta untuk hawa nafsunya, tetapi dia akan berdoa, Tuhan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Tuhan saya minta ini, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh, orang yang berkenan kepada Tuhan, dia tidak akan hidup di dalam dosa. Karena dia tahu ketika dia berdosa, dia akan kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, itulah kekuatan doa kita. Kita boleh meminta apa saja kepada Tuhan. Tetapi ingat, kita perlu belajar bertumbuh, kenal hati Tuhan. Lakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Maka disitulah kita akan mengalami kuasa doa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita sejenak datang kepada Tuhan. Haleluya. Saya undang singers untuk bisa membantu saya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa Engkau mengingatkan kami bahwa kekuatan kami ada di dalam doa. Di dalam doa, ketika kami berdoa, kami fokus kepada Tuhan. Ketika kami ada dalam doa, kami memusatkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan, tertuju kepada Tuhan. Sehingga keindahan dunia semakin redup, kenikmatan dosa semakin hilang. Itu sebabnya kami perlu datang kepada Tuhan di dalam doa. Ampuni kami Tuhan kalau ada dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, sehingga doa-doa kami terhalang. Kami mau menjadi anak Tuhan yang kuat, karena kami mengalami kuasa doa. Dalam setiap musim kehidupan, kami tahu Engkau bersama dengan kami. Kami mau menjalani setiap musim itu bersama dengan Tuhan, di dalam hubungan kami, di dalam doa. Haleluya. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
kita bangkit berdiri. Hanya kita katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua. Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu bahwa Engkau Allah yang setia. Tuhan, membawa hati kami mendekat kepadamu. Tolong kami Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh hidup sebagai anak Tuhan yang menemukan kekuatan di dalam doa. Membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Karena kami tahu di tengah gelapnya dunia ini, di tengah beratnya masalah yang kami hadapi, jawaban kami hanyalah ada di dalam Tuhan. Itu sebabnya kami tidak mau lari kepada manusia. Kami mau datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan siap menolong kita. Tetapi pertanyaannya adalah, maukah kita datang kepada Tuhan? Maukah engkau meninggalkan hidup yang lama, datang kepada Tuhan untuk percaya penuh kepada Tuhan? Maukah engkau meninggalkan hidup yang lama, dosa-dosa yang lama, bertobat minta ampun kepada Tuhan, dan datang kepadanya dengan penuh kerendahan hati? Karena Tuhan siap menolong kehidupanmu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh firman-Mu adalah pelita dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat siang. Atas nama GB Hope kami ucapkan terima kasih kepada Pak Edi. Tuhan Yesus memberkati Pak. Bagi saudara yang ingin memberi persembahan, bisa dilakukannya setelah ibadah ini selesai dengan cara masukkan amplop ke dalam kotak persembahan. Ibadah online akan diakses dan linknya akan diumumkan di grup WA gereja. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak seluruh jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing jam 8 malam. Saudara bisa mengajak anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan tersebut. Doa malam hari Rabu dan dalam Alkitab jam 7 hari Kamis diadakan minggu ini dan diminta kehadirannya 15 menit sebelumnya. Dan di Dewasa Muda diadakan hari Sabtu jam 3:30 sore. Itu aja, mari kita pakai berdiri. Kita akan mengakhiri dengan doa penutup. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh berhimpun di tempat ini, kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, Kau telah bentangkan isi hati-Mu di hati kami. Lembutkanlah hati kami Tuhan, untuk kami bisa melakukan apa yang Kau mau kami lakukan dalam hidup kami. Kami juga bersyukur untuk hamba-Mu Pak Edi yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Kau pakai beliau lebih lagi Tuhan. Hikmat marifat-Mu turun atasnya Bapa. Kemanapun hamba-Mu Kau utus Tuhan, Kau tuntun, Kau sertai dia. Berarti pekerjaannya, pelayanannya dan keluarganya Tuhan, biar nama-Mu ditinggikan dalam hidup mereka Tuhan. Kami juga bawa gembala kami Tuhan, hati hamba, hati gembala, Kau taruh dalam hidupnya Tuhan, untuk menuntun kami untuk lebih mengenal Engkau Tuhan, lebih dalam lagi. Berkati juga istri dan anak-anaknya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu itu WL, singer, pemain musik, guru sekolah minggu. Terima kasih Bapa. Kalau kami boleh melayani Engkau, beri kami hati yang tulus, hati yang murni, untuk mengasihi-Mu dalam melayani Engkau lebih lagi Bapa. Kami juga bawa jemaat-Mu tempat ini Tuhan, baik keluarga lepas keluarga, studi, pekerjaan mereka, Kau berkati Tuhan.
Biar apapun Tuhan, itu hanya untuk kemuliaan-Mu saja Bapa. Kami juga bawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami minta kasih-Mu untuk Indonesia. Pulihkan, selamatkan negeri kami Tuhan. Berikan hujan pertobatan, hujan keselamatan Tuhan. Kami juga memberkati Tuhan pemimpin kami Pak Jokowi. Beri dia hikmat-Mu Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Biar apapun yang beliau putuskan semata-mata hanya untuk mensejahterakan bangsa kami. Kami juga bawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakailah untuk memperluas kerajaan-Mu ke bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu Engkau memberkati kami. Mari kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah Engkau dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna dalam Yesus, serta kekuatan dan penghiburan oleh Roh Kudus memampukan kita hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita semua yang telah menerima, sama-sama kita akan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.